Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi ke depan kita akan mengingatkan atau memperingati peristiwa besar, yaitu hari lahirnya Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan itu, khatib hari ini mencoba menyampaikan ada suatu diskusi yang sangat menarik atau perdebatan tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya adalah atau tujuannya akan memperkokoh dan memperkuat serta menghindari isu-isu yang dapat merendahkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Tertulis dalam sebuah buku terbitan tahun 1980 yang di dalamnya adalah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya adalah manusia biasa. Beliau selalu mengulang ucapannya dalam ayat innama ana basyarum mislukum. Artinya saya adalah manusia biasa serupa kamu. Maka di sini timbul pertanyaan besar. Paling tidak ada dua pertanyaan yang muncul. Apakah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa atau manusia luar biasa? Yang kedua, apakah benar Nabi selalu mengulang-ulang katanya innama ana basyarum mislukum? Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sedikit mengupas tentang siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah manusia biasa ataukah beliau manusia luar biasa? Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia luar biasa, bahkan maha luar biasa. Beliau manusia istimewa. Beliau Rasulullah. Beliau adalah kekasih Allah. Beliau orang besar dan orang mulia. Lebih mulia daripada langit, lebih mulia daripada bumi, lebih mulia daripada matahari, bulan, aras, kursi dan loh kalam, bahkan lebih mulia daripada sekalian makhluk. Dan beliau juga lebih mulia daripada nabi-nabi dan wali-wali. Kepercayaan ini adalah merupakan salah satu keyakinan iktikad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menolak beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa Muhammad adalah manusia biasa. Dalil-dalil yang dapat kita sampaikan sederhana atau singkat pada kesempatan hari ini. Pertama, Al-Quran surat An-Nisa ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna linnasi rasulan. Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami utuskan engkau, cukuplah
kami utuskan engkau sebagai rasul, cukuplah kami sendiri yang menjadi saksi. Allah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang saksinya adalah Allah sendiri. Alangkah besarnya Nabi kita dan mulianya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah dirasulkan, sedang saksinya adalah bukan dari makhluk tetapi Allah sendiri yang menjadi saksi tentang kerasulannya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirasulkan untuk sekalian manusia di kolom langit ini. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158, di mana Allah berfirman, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Artinya, katakanlah hai Muhammad, aku adalah utusan atau rasul kepada kalian semua. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah untuk semua manusia. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dirasulkan untuk seluruh manusia dan seluruh kaum. Tidak peduli apakah kaum itu kulit putih, kulit hitam, sawo matang, orang Asia, orang Eropa, orang Yahudi dan orang Nasrani. Pendeknya, semua kaum adalah atau kepada semua kaum, tidak hanya kepada satu golongan kaum saja. Sedangkan rasul-rasul terdahulu atau nabi-nabi terdahulu, Allah mengutuskan adalah kepada kaumnya saja atau kepada kaum-kaum tertentu dan bahagian-bahagian tertentu. Pada masa itu adalah kemajuan informasi, kemajuan teknologi atau transportasi sangat terbatas. Kadang-kadang dakwah Rasul tidak hanya sampai kepada kaum tertentu, tapi tidak sampai kepada seluruh kaum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan kepada kaum yang tidak menerima dakwah Rasul. Dalam ayat dijelaskan oleh Allah, "Wa ma kunna lamu'azzabina hatta nab'asa rasula." Allah tidak akan mengazab segolongan kaum kalau tidak sampai dakwah Rasul kepadanya. Sedangkan periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu diutuskan Nabi Muhammad, kemajuan informasi, kemajuan transportasi, alat-alat komunikasi adalah sangat luas. Apalagi saat ini, apabila kepada kaum itu dakwah Rasul sudah sampai kepadanya, lalu mereka tidak beriman, maka disebut atau dikatakan orang itu kafir. Kenapa? Karena dakwah Rasul tidak ada alasan tidak sampai kepada mereka. Tetapi bagi orang yang hidup tidak sampai dakwah Rasul kepadanya, disebut dengan zaman fatarah, diselang di antara Rasul kepada Rasul lain karena dakwah tidak sampai kepadanya. Kalau mereka melakukan perbuatan yang salah atau menetapkan hukum yang salah, tidak didosakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 254 sampai 256. Alangkah luasnya kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan salah satu syarat mendapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Quran menjelaskan
Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, dan Allah akan mencintai kamu atau mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan akan segala dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin yang terhormat, ayat ini dijelaskan bahwa sehubungan dengan orang-orang Yahudi pada masa itu mendakwakan dirinya, bahwa mereka mengatakan bahwa dia adalah mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Maka dakwaan orang Yahudi itu dibantah oleh Allah, diturunkan qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, kalau mereka adalah mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah saya, yuhibbukumullah, dan Allah akan mencintai mereka. Artinya mencintai Rasul merupakan syarat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau kita mendapat dicintai oleh Allah, cintai Rasul lebih dahulu, insya-Allah, atau mengikuti Rasul, baru Allah akan mencintai kita. Kemudian yang keempat, ketinggian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasul meninggi-ninggikan dirinya. Ke Rasul geperaya-raya draw. Ke Rasul geperhebat-hebat draw, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan derajat Rasulullah. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Insyirat ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rafa'na laka zikraka, kami angkat tinggi namamu adalah di samping namaku. Allah Subhanahu wa taala meletakkan nama Muhammad di samping nama dia sendiri. Maksud ayat ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat tinggi oleh Allah di samping namanya. Caranya bagaimana Allah mengangkat nama Muhammad di samping namanya? Tersebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dari Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan, beliau mengatakan, datanglah malaikat Jibril kepada saya, kata Nabi. Ia berkata, Tuhanku dan Tuhanmu, bertanya, bagaimana caranya aku mengangkat nama engkau? Saya menjawab, kata Nabi, Allah yang lebih tahu bagaimana caranya. Maka Jibril mengatakan, Tuhan menyatakan, apabila, kata Jibril, apabila disebut namaku, apabila disebut namaku, maka nama engkau juga disebut di sampingnya. Allah mengatakan, apabila namaku disebut, dan nama engkau akan disebut pula. Hal ini difatwakan oleh Ibnu Abbas, di mana caranya menyebutkan nama Muhammad di samping nama Allah Subhanahu wa taala adalah terdapat. Yang pertama adalah dalam syahadat. Tidak akan sempurna dan tidak akan sah syahadat seseorang apabila dia mengatakan syahadat tauhid saja, asyhadu alla ilaha illallah, maka tidak sempurna syahadatnya kalau dia tidak menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua dalam khutbah, kalau dalam khutbah itu dibacakan syahadat tauhid tanpa syahadat Rasul,
maka khutbah tidak sah. Dalam azan, apabila disebut nama Allah tidak disebut nama Rasul, maka azan tidak sempurna. Dalam iqamah, orang menyebut nama Allah tidak menyebut nama Rasul, maka iqamahnya tidak sah. Tidak sah syahadat, tidak sah salat, tidak sah khutbah, dan semuanya tidak sah kalau tidak diikutkan nama Rasulullah beserta nama Allah Subhanahu wa taala. Beginilah caranya Allah mengangkat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang menerima wahyu. Adalah dia sebagai rasul yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku manusia serupa kamu, tetapi kepadaku adalah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelunnya adalah manusia biasa. Yang maksud manusia biasa menurut Nabi adalah aradul basyariyah, berperangai dengan tubuh manusia. Nabi adalah bukan dari golongan jin. Nabi bukan golongan malaikat. Nabi daripada golongan manusia. Nabi adalah ada makan, ada minum, ada kawin, ada beranak, ada sakit dan ada sehat. Dari sudut itu adalah disebut dengan aradul basyariyah atau sifat harus pada Rasul, di samping daripada sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, fatanah, dan tidak ada padanya kizib, kizman, balada. Sifat harus padanya hanya satu, yaitu aradul basyariyah. Tetapi yuha ilayya, kepadaku Allah menurunkan wahyu kepadaku. Seorang yang diturunkan wahyu adalah bukan orang biasa yang sanggup menerima wahyu. Tentunya dari segi fisik dan mentalnya adalah orang yang paling kuat, yaitu Muhammad Rasulullah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang menerima wahyu bukan sembarang manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Lau anna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Artinya, sekiranya diturunkan Quran atau wahyu kepada sebuah bukit, engkau akan melihat bukit-bukit itu adalah meleleh, hancur binasa karena tidak sanggup menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sanggup menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, salah satu bukti yang terkuat bahwa Muhammad bukan manusia biasa. Berikutnya adalah tanda Muhammad orang yang paling mulia dan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala setiap memerintahkan kewajiban kepada umatnya, kepada hambanya, tetapi Allah tidak melakukannya. Tetapi khususnya kepada Muhammad, apa yang diperintahkan kepada hambanya, tapi duluan malaikat Allah sendiri dan malaikat melakukannya, melaksanakan, baru diperintahkan kepada manusia. Dengan bukti, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepada Nabi, kepada Rasul, sebagaimana ucapan
keselamatan yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan keperintah semayang, Tuhan tidak menyatakan saya salat dulu. Allah memerintahkan haji, Allah tidak mengatakan saya berhaji dulu. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak mengatakan saya berzakat dulu. Tapi Allah memerintahkan salat, tapi duluan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selawat lebih dahulu kepada Muhammad dan malaikat, kemudian baru diperintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, hadirin yang terhormat, untuk sebuah logika bahwa Muhammad Rasulullah adalah bukan manusia biasa. Dalam hal ini Muhammad Rasulullah manusia yang maha luar biasa, yang tidak pernah ketemu seseorang sosok yang dijagokan, sosok yang diidolakan di dunia ini sebanyak penyebutan nama terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang menyebutkan dalam salat yang wajib, belum dalam azan, belum dalam iqamah, belum dalam ucapan-ucapan lain. Yang kita ambil logikanya saja, penduduk dunia, sensus penduduk dunia pada tahun 90-an, penduduk dunia adalah jumlahnya 5 miliar manusia. 1 miliar di antaranya adalah umat Islam. Kalau sekarang mungkin lebih. Yang lain ada yang lain agama, yang tidak beragama. Katakanlah kita logikanya saja. Ada orang Islam 1 miliar orang. Ada yang mau mengikuti salat atau mau melaksanakan salat 600 juta orang saja. 600 juta dro na urus semayang. Takoh ka nemin, urung pungo, urung hantin semayang. Tinggal urung 600 juta dro mendam. Maka setiap orang melakukan salat 5 waktu. Tak kala dia melakukan salat subuh 1 waktu, maka nama Muhammad disebut sebanyak 600 juta kali. Bak semayang subuh 3 tahiyat, maka disebut nama Muhammad secara khusus 600 juta ke. Pada salat zuhur dia melakukan 2 tahiyat awal dan tahiyat akhir, maka dia menyebut nama Muhammad 1 miliar 200 juta kali. Pada salat asar 2 kali tahiyat, dia menyebut nama Muhammad 1 miliar 200 juta kali. Pada salat maghrib 2 kali tahiyat, dia menyebut nama Muhammad 1 miliar 200 juta kali. Pada salat isya, dia menyebut nama Muhammad 1 miliar 200 juta kali. Maka jumlah yang disebut nama Muhammad yang wajib saja 5 miliar 400 juta kali disebut nama Muhammad. Adakah manusia yang melebihi daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Hanya Muhammad. Kenapa disebut nama itu? Wa rafa'na laka zikraka, kata Allah. Aku mengangkat derajatmu, aku letakkan namamu di samping namaku. Begitu namaku disebut dan namamu akan disebut pula. Belum kita hitung dalam azan, belum kita hitung dalam iqamah, belum kita hitung dalam khutbah Jumaat, belum kita hitung pada saat peringatan Maulid Nabi di seluruh penjuru dunia. Orang-orang semuanya menyebut, membesarkan, memuliakan nama-nama Muhammad. Maka Muhammad mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, berada bersamaku nanti di dalam surga. Mudah-mudahan terjawablah bahwa ada pernyataan yang mengatakan Muhammad manusia biasa, tertolak dengan berbagai dalil yang sedikit dapat kami kemukakan pada kesempatan ini, dan masih banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis dan pendapat-pendapat ulama tentang kelebihan, kebesaran, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ke depan kita akan memperingati Maulid Nabi, banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi, dan Allah akan juga memberi rahmat kepada kita dengan kita berselawat kepada Nabi.